bunyi pun udah tenang gitu kan. Nanti baru kita coba colok jangkrik 1 ekor dulu, kita lihat dulu responnya kayak gimana, baru nanti kita coba ganti pakai ulat hongkong. Kita kasih 2 atau berapa gitu, yang penting dari minim dulu. Jadi sambil kita amati itu, kita coloknya itu bertahap, jangan langsung major ya teman-teman, karena nanti itu dampaknya itu banyak banget. Itu nanti biasanya kerja itu nggak mau bongkar materi, kerjanya itu telat. Jadi apa itu awal itu cuma nyimak, pertengahan baru mau kerja gitu loh. Itu kan banyak banget itu kasus di lapangan kayak gitu. Terus nanti bunyinya itu juga ngempet, banyak gesek paruh, terus apa itu cuma pasang gaya ya kan. Jadi burung itu banyak gayat, kurang kerja gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kicau mania, sobat kacer mania, dimanapun berada, semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Jumpa lagi di channel Sipe Kicau, channel yang membahas tentang seputaran rawatan pada burung kacer, membahas rawatan harian sampai rawatan lomba, membahas semua permasalahan pada burung kacer. Oke teman-teman, di video kali ini karena banyak permintaan dari teman-teman kacer mania, suruh bahas tentang finishing lomba pada kacer ya teman-teman. Jadi gimana untuk settingan lomba, dari persiapan lombanya dari rumah sampai di lapangan. Jadi gini teman-teman, saya mau membahas dulu tentang dampak dari kebanyakan extra folding saat burung itu dilombakan ya teman-teman. Karena permasalahan yang sering terjadi itu salahnya itu di finishing lombanya. Jadi settingan harian itu sebenarnya udah enak, burung udah fit, udah ketemu titik enaknya, tapi saat dilombakan burung berbeda drastis dari rumah. Jadi nanti kita bahas kenapa, apa penyebabnya. Simak terus, jangan skip agar tidak ketinggalan penjelasannya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk pembahasan settingan lomba, efek kalau pemberian extra folding yang banyak ya teman-teman. Nah, jadi itu efeknya itu banyak banget ya teman-teman. Jadi masih banyak teman-teman kicau mania itu gini, gatal dengan pemberian extra folding yang berlebihan. Jadi masih beranggapan extra folding banyak itu burung dapat, jadikan burung itu dapat kerja ngotot, bongkar isian, terus kerja full durasi. Nah, tapi faktanya banyak yang zong ya teman-teman. Jadi tidak sesuai dengan apa yang itu di pikirannya, karena masih terpacu dengan extra folding ini. Padahal extra folding ini sangat berpengaruh banget pada seekor kacer itu. Nah, teman-teman tak teduhin yang satu itu dulu, soalnya udah gelisah.
Jadi gini, dampaknya itu banyak banget. Jadi masih ya, banyak ya teman-teman itu beranggapan gini, pacar susah bongkar isian, terus dia itu mau on tapi suaranya itu monoton, terus apa itu nggak mau pulas lah. Nah itu banyak ya teman-teman, kita ambil itu dulu, apa itu dasarnya dulu, yang gampangnya dulu. Itu teman-teman itu banyak yang beranggapan kalau itu burung, wah berarti permasalahannya itu burung itu kurang birahi. Lanjut kita kasih extra fooding, kita bom biar dia itu mau bongkar. Nah tapi faktanya tetap, nah, ini kalau kita apa itu beri extra fooding, kalau bener-bener ngeplong terus hanya monoton, kalau burung itu emang kurang berarti emang cocok, tapi ada ciri-cirinya. Biasanya kalau kayak gitu burung itu cenderung dia itu waktu onnya itu juga udah slow. Nah itu boleh ditambah extra fooding. Tapi kalau onnya masih gelisah, terus suaranya masih monoton, cuma apa itu isiannya cuma itu aja gitu. Nah itu ketika ditambah extra fooding itu bukannya bongkar isian, malah burung itu nanti juga gini, kadang kalau burung bandel itu tetap mau kerja tapi tetap suaranya itu monoton. Tapi kalau untuk burung yang apa itu rewel, itu pasti nanti itu kerjanya kelihatan banget. Itu nanti kadang apa itu bunyinya itu telat, pasti ada apa itu loncat-loncatnya, nggak mau kerja maksimal lah intinya. Jadi banyak banget sebenarnya apa itu. Jadi usahakan ya teman-teman, untuk finishing lomba itu, untuk cari titik enaknya itu jangan gatal untuk beri extra fooding yang berlebihan. Kalau burung kita itu gini, di rumah itu udah gampang on, terus onnya itu udah lama, berarti kan tenaga berarti udah cukup, burung udah fit lah. Nah, itu kita pakai settingan hariannya dulu biar kita tuh tahu nanti kalau kita pakai settingan harian itu hasilnya kayak gimana gitu kan. Nah nanti baru dilihat ketika sampai di lapangan. Soalnya kadang tuh burung apa itu di lapangan sama di rumah itu berbeda. Nah, kadang burung itu sudah enak, nah ketika dibawa ke lapangan itu kan otomatis kan burung juga vektornya itu kan lebih tinggi gitu loh. Jadi dari situ kita amati, oh burung ini pakai settingan harian ini, burung ini masih over, kita biarin aja dulu. Jadi biar dia itu bunyi-bunyi, biar dia itu buang apa itu galaknya dia dulu. Nah nanti kalau udah kelihatan slow, udah kelihatan itu baru kita rodong naik, lihat dulu hasilnya. Karena di sini banyak teman-teman kicauannya itu yang salahnya itu di sini. Kadang sampai lokasi belum lihat kondisi burung udah main hajar extra fooding aja. Masih berpikiran extra fooding banyak itu menghasilkan tenaga yang kuat, kerja jadi maksimal. Padahal hasilnya jong, ya kan? Ya disinilah kejelian kita itu diuji. Jadi jangan terlalu apa itu gatal gitu loh untuk memberi extra fooding itu. Jadi sebelum kita beri extra fooding itu kita lihat dulu kondisi burungnya itu kayak gimana. Kalau burung itu udah apa itu kelihatan udah slow, bunyi pun udah tenang gitu kan,
Nanti baru kita coba colok jangkrik 1 ekor dulu, kita lihat dulu responnya kayak gimana, baru nanti kita coba ganti pakai ulat hongkong. Kita kasih 2 atau berapa gitu, yang penting dari minim dulu. Jadi sambil kita amati itu, kita coloknya itu bertahap, jangan langsung major ya teman-teman, karena nanti itu dampaknya itu banyak banget. Itu nanti biasanya kerja itu nggak mau bongkar materi, kerjanya itu telat. Jadi apa itu awal itu cuma nyimak, pertengahan baru mau kerja gitu loh. Itu kan banyak banget itu kasus di lapangan kayak gitu. Terus nanti bunyinya itu juga ngempet, banyak gesek paruh, terus apa itu cuma pasang gaya ya kan. Jadi burung itu banyak gaya, kurang kerja gitu loh ya kan teman-teman. Jadi untuk misalkan burung teman-teman itu udah kelihatan ohnya udah enak di lapangan, itu nggak usah dicolok-colok dulu ya teman-teman. Jadi kita lihat kerjanya dulu. Nah, apalagi kalau di rumah itu udah fit, udah kelihatan enak, ohnya udah kelihatan pulas, terus apa itu intinya itu galaknya udah nggak ada, maksudnya itu ohnya itu udah bener-bener konslet, udah burung itu udah fit, itu usahakan, saran saya itu jangan gatal memberi extra fooding dulu. Kita ceknya itu di lapangan kayak gimana nanti responnya. Jadi masih banyak teman-teman itu yang mengabaikan tentang finishing lomba ini. Sebenarnya kesalahannya itu ya waktu finishing lomba ini. Jadi masih banyak yang gini, wah ini mau lomba, padahal burungku ini udah di rumah udah enak, wah kita apa itu beri extra fooding banyak biar dapat tenaganya yang kuat, kerja maksimal, durasi, bongkar materi, wah, dan ternyata itu hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Nah, karena kemarin itu juga ada teman kadermannya dari Bandung itu, ini permasalahannya burung itu tidak mau bongkar isian, bunyi hanya monoton ya kan ya. Dan ketika pas di apa itu di rumah, ternyata burung itu kelihatan teman-teman. Jadi dia itu udah coba dulu, itu udah dicoba di jor EF, terus dikasih kroto, itu hasilnya sama ya. Ternyata kemarin itu kelihatan pas di rumah itu dia ternyata baru apa itu menemukan channel si Peki Chow ini, lanjut dia itu coba di koloni, ternyata benar teman, burung itu monoton itu karena dia itu over, karena dia itu galak. Jadi burung over itu juga bisa monoton teman-teman. Jadi burung monoton nggak mau bongkar, cuma ngeplong-ngeplong, itu bisa juga karena over. Tapi banyak teman-teman kicau mania itu yang beranggapan bunyi monoton itu karena burung itu kurang. Nah, makanya banyak yang ter-PHP nya itu di sini gitu loh. Jadi makanya itu kejelian lah yang kita uji. Jadi itu soalnya itu gini loh, bisa dilihat dari tingkah burungnya itu. Nah, kalau monoton, kalau burung itu udah tenang, itu berarti burung itu emang kurang gitu loh. Tapi kalau bunyi itu cuma ngeplong-ngeplong, terus bunyi itu nggak mau bongkar, tapi burung itu masih aktif, burung bulu masih kenceng, burung masih gelisah, itu berarti tandanya over teman-teman. Jadi kalau burung yang monoton tapi gelisah ini, misal diberi extra fooding, itu pasti ngulah nanti. Biarpun dia itu mau ganti materi, tapi nanti yang dibawakan di atas itu pasti monoton lagi, karena dia itu masih kurang enak gitu, apa pencernaannya itu belum
belum sehat, karena dia itu ada penumpukan extra folding tadi, belum bisa mencerna gitu loh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang finishing lomba atau setting lomba, efek dari kebanyakan jar extra folding ya teman-teman. Jadi tunggu video selanjutnya tentang pembahasan pada burung kacer. Oke teman-teman, salam Mitomania, salam kacer mania, ora bagong, ora kacer.